Halo ya Rabun, selamat datang di Shipcast, podcastnya Arek Kapal. Di sini tempat curcol kece Arek Kapal PPNS. Episode pertama Shipcast akan ditemani sama aku, Kikung. So, episode perdana Shipcast akan membahas tentang perkuliahan di masa pandemi ala Maba 2020. Bagaimana sih beradaptasinya Maba 2020 dari masa transisi dari SMA ke perkuliahan yang semuanya serba online? Di sini udah ada salah satu maba 2020 yang mau berbagi ceritanya. Langsung aja aku panggil. Halo Asti, apa kabar? Halo Kak Kiku, Alhamdulillah baik Kak. Sekarang Asti lagi sibuk ngapain nih? Lagi sibuk ngerjain tugas dari Hima sih Mbak. Oh, lagi sibuk organisasi ya sekarang ya? Siap. Ya, Asti, mungkin kamu bisa perkenalin diri dulu biar para listener tahu Asti itu siapa sih gitu. Kenalin, nama aku Asti Skarkinasi, aku dari Prodi Manajemen Bisnis Angkatan 2020. Asti, kamu kan dari SMA udah online ya? Itu kalau boleh tahu dari bulan berapa sih online-nya? Kalau nggak salah dari bulan Maret 2020 itu udah mulai online Mbak. Itu waktu kamu udah online itu masih ada sekolah, masih ada pembelajaran dari sekolah atau emang udah selesai tinggal ya nunggu SBM doang gitu atau gimana? Waktu daring itu kebetulan semua ujian udah, tinggal nunggu UNAS. Saat itu kan belum ada pengumuman UNAS dibatalin, jadi semuanya itu persiapan buat UNAS. Jadi kayak bimbingan pribadi sama guru-guru seperti guru bahasa Inggris, matematika, dan sebagainya. Waktu UNAS diumumin batal UNAS gitu, kamu seneng nggak? Oh, Oh, seneng pengen banget. banget UNAS sebenarnya kayak gitu. Seneng banget sih sebenarnya. Jadi akhirnya tinggal satu ujian dan akhirnya bisa langsung lulus, ganti lagi buat persiapan ujian masuk yang lainnya, Mbak. Iya sih enaknya gitu ya. Jadi bisa langsung fokus ke SBM atau tes-tes lain juga ya. Iya, Mbak. Kamu kan PPNS nih ya. Awal kamu memilih PPNS itu emang kamu dari awal udah ngincer PPNS atau memang kamu sempat ikut di perkuliahan di tempat lain atau memang kamu udah ini deh aku pilih PPNS aja deh. Awalnya itu direkomendasiin sama guru BK. Ini ada Politeknik, kan awalnya aku pingin manajemen bisnis, tapi kuliahnya itu di Politeknik bukan di universitas, jadi kayak lebih prakteknya pinginnya. Terus akhirnya direkomendasiin di mulai ikut ujian yang aku lewat jalur SNMP PNS waktu itu, lewat ada jalur tesnya, ada jalur wawancaranya, terus alhamdulillah keterima. Habis itu sebenarnya aku masih mau nyoba testan, tapi kalau tes SBM lagi sih, soalnya juga nggak tertarik buat ke universitas, pinginnya kan ya yang langsung praktek-praktek gitu. Terus ternyata setelah ya akhirnya memilih di PPNS saja gitu Mbak. Kamu di PPNS itu emang udah ngincernya ya atau mungkin sempat tertarik ke jurusan yang lain atau gimana? Aku tertarik di PPNS itu karena ada manajemen bisnisnya sih Mbak. Jadi semua pilihan yang di formulir pendaftaran itu semua tak isi manajemen bisnis. Ya sih, aku penasaran nih, kan kamu maba ya kan? Ospeknya waktu kuliah itu juga serba online nih. Terus aku juga sempat tahu sedikit jadwal-jadwal dari kegiatannya maba di awal-awal semester 1 itu kan padat banget tuh. Nah, cara kamu bagi waktu itu gimana sih sama kegiatan-kegiatan maba gitu? Cara bagi waktu sih benar-benar padat banget ya Mbak.
benar-benar maksain banget, terus kayak harus diingat jam segini sampai jam segini, terus benar-benar harus disiplin. Terus kalau kelewat sedikit aja takutnya nanti mempengaruhi kesehatan juga, apalagi kan apalagi waktu semester 1 awal-awal itu kan ada ospek yang harus weekend juga, jadi benar-benar harus ngikutin disiplin gitu sih Mbak. Ya sih, emang maba itu kan kegiatannya itu padat banget dan itu semuanya wajib di ini harus wajib ikut kita sama kegiatan itu karena sebagai apa ya bentuk untuk mengenal kampus kita juga sih sebenarnya. Kamu kan pasti dari SMA sama kuliah itu kan beda banget tuh. Rasa perbedaan yang kamu rasain antara SMA dan kuliah itu apa sih? Antara di luar ekspektasi sih Mbak. Awalnya sih ekspektasi mungkin kuliah itu nggak sepadat di SMA yang dari pagi sampai sore, terus sore nanti ada ekstrakurikuler kan kalau SMA. Ternyata di awalnya ngira kuliah itu ya kalau di jam-jam tertentu, misal ada jam matkul atau sebagainya, tapi ternyata hampir sama aja sih Mbak. Apalagi waktu semester awal-awal gini benar-benar dari pagi sampai malam itu bisa Mbak. Iya sih benar-benar kayak pada juga beda ya pastinya dari SMA sama kuliah. Apalagi matkul-matkulnya juga pasti beda-beda gitu. Jadi cara kamu bagi waktu juga pasti beda sih sama kegiatannya waktu SMA sama kegiatan yang ada di perkuliahan gitu. Nah, kamu kan tadi sempat bilang di awal tuh kalau kamu sekarang lagi sibuk ini ya ngerjain beberapa pekerjaan dari himpunan. Kan udah padat nih jadwalnya dari kampus sendiri, jadwalnya udah padat, belum lagi ada kuliahan. Terus kamu memilih untuk join ke organisasi atau organisasi mahasiswa gitu. Untuk apa ya? Memilih ikut organisasi mahasiswa itu kenapa tuh? Kalau alasan buat kenapa ikut organisasi-organisasi ini padahal jadwal lagi padat banget, soalnya pinginnya tuh kayak meningkatkan soft skill sih Mbak, terutama soft skill itu. Apalagi ini daring, kita nggak bisa kayak banyak apalagi kita dibatasi juga. Jadi kayak gimana ya caranya tetap meningkatin soft skill uh, dengan yang ada di lingkungan sekarang atau yang lagi digalakan pemerintah yang stay di rumah, tapi tetap bisa ningkatin soft skill. Ya udah coba deh ikut organisasi-organisasi, mungkin bisa melatih soft skill buat nanti dipakai di karir nanti Mbak. Kita join di sebuah organisasi itu juga tujuannya untuk memperluas relasi sih, apalagi kita mahasiswa ya kan. Setelah kita berkuliah kan tentunya nanti kita bekerja kan. Nah bekerja itu kita butuh relasi nih. Kalau kita nggak punya relasi yang luas juga kita nggak tahu nanti mau kerjanya di mana. Selagi itu juga relasi itu penting sih benar. Kita mahasiswa itu kita yang masih muda harus pinter-pinter untuk memperluas relasi kita sih benar. Makanya kita kalau walau pada jadwal, sisihkan waktu untuk berorganisasi atau bersosialisasi untuk memperluas relasi itu. Kan kamu tuh kuliahnya padat. Kesehatan fisik kamu sendiri atau kesehatan mental kamu itu tentunya beda kan, pastinya pressure yang kamu dapatin di SMA dan pressure yang kamu dapatin di perkuliahan. Mungkin kamu bisa ceritain tuh pressure yang kamu dapatin di SMA, yang pressure kuliahan. Pressure yang aku dapetin di SMA sih lumayan banyak dan bisa bermanfaat di perkuliahan ya. Di SMA juga pernah ikut ekstrakurikuler kewirausahaan, makanya itu pingin lanjutin lagi yang lebih serius ke manajemen bisnis. Terus pressure yang aku dapetin di perkuliahan itu banyak sih, apalagi maba kan dituntut untuk tahu meningkatkan semua kemampuannya, apalagi
SMA ke kuliah itu kan jadi harus lebih dewasa lagi, terus semuanya harus ditingkatin lagi kayak pengetahuan, terus cara kita berkomunikasi ataupun membagi waktu, memanage semuanya. Jadi kayak lebih yang kita dapetin di perkuliahan, Mbak. Oke. Kalau secara dari kesehatan fisik kamu sendiri selama kuliah ini gimana? Kalau bicara soal kesehatan fisik sih, selama perkuliahan semester 1 ini lumayan keras. Soalnya apalagi dari pagi sampai malam, pagi sampai sore itu bisa matkul, terus sore sampai malam itu bisa ada webinar-webinar gitu dari Hima atau BEM atau dari kampus. Kayak gitu-gitu sih. Kayak kadang drop juga, terus kepikiran tugas, stres, dan sebagainya sih, Mbak. Ini kan kamu jadwalnya memang padat kan? Ya dari kena jadwal kuliah yang padat, jadwal kegiatan yang di luar kuliah juga padat, ya kan sama kesehatan fisik kita, yang kayak kamu katain tadi. Nah, kamu mengontrol diri kamu, emosi kamu, pastinya kalau kita mendapatkan pressure yang gede itu kadang jadinya berpengaruh gitu, jadinya nggak terkontrol gitu, jadinya kita kayak marah sama orang-orang sekitar kita, padahal orang sekitar kita itu juga nggak salah, karena pressure yang kita dapatin dari kuliahan itu gitu. Kayak gimana sih? Cara aku ngontrol itu lebih mendisiplinkan diri sih, Mbak. Jadi setiap ada tugas ataupun ada acara benar-benar harus memaksimalkan dan memanfaatkan waktu yang ada. Jadi kan kadang emosi meningkat itu gara-gara kayak kita tidak mampu untuk mengikuti semua semua tuntutan kepada kita gitu kan. Jadi kalau aku sih lebih kontrol aku sih, Mbak. Jadi lebih untuk menyelesaikan semuanya biar nanti nggak membuat pun emosi aku tuh meningkat gitu, Mbak. Kamu mau nggak sih kasih tips and trick cara kamu mengontrol emosi kamu tadi itu gimana? Sih mungkin dari para listener yang mendengarkan podcast hari ini itu bisa, oh iya berarti aku harus lakuin ini nih karena aku dapat tips dari Asti, cara ngontrol emosi, kedisiplinan dan lain sebagainya. Mungkin bisa kasih tips and trick? Kalau tips and trick sebenarnya nggak banyak sih, Mbak. Cuman aku buat seperti reminder di kalender kayak ditandai ini tanda merah itu waktunya harus benar-benar penting dan mendesak banget. Terus warna biru itu buat jadi ini yang harus dikerjain, ini yang harus hari ini ataupun enggak itu harus selesai kayak gitu sih, Mbak. Lebih membuat reminder di notes gitu, Mbak. Oke, berarti kamu itu ini ya termasuk anak planner juga ya? Kamu pakai kayak planner itu nggak? Jadwal kamu juga gitu? Ya, itu aku pakai planner kayak gitu biar semua kegiatan aku itu kayak tertata rapi biar juga nggak mempengaruhi baik mental maupun fisikku sih, Mbak. Oke, gitu. Ini aku penasaran nih. Kan tadi kita udah bahas-bahas tentang jadwal-jadwal perkuliahan dengan jadwal-jadwal kamu kegiatan di luar perkuliahan. Kan kamu ini maba ya? Tentu kamu belum bertemu secara langsung sama teman-teman kamu. Atau kamu udah ada jadwal luring mungkin? Kalau teman kelas itu pernah ada jadwal ketemuan langsung di satu titik itu kayak di Surabaya gitu, kayak teman-teman yang deket-deket di Surabaya bisa ketemuan langsung gitu. Tapi kalau akunya sendiri waktu itu belum ikut, Mbak, soalnya waktu itu ada kegiatan yang mendesak yang nggak mungkin bisa aku tinggal saat itu. Tapi kalau untuk ketemuan secara jimit sih hampir sering ya, Mbak. Sering-seringnya itu ya pas matkul itu kan
dosen mewajibkan untuk on cam itu pasti kelihatan. Oh ini yang namanya ini yang itu. Kalau kamu waktu masih awal banget nih, hari pertama kamu spek dan kamu udah tahu apa ya, kamu udah pasti udah masuk ke bagian prodi masing-masing kan. Nah, itu cara kamu memulai untuk berkenalan sama teman-teman kamu itu gimana? Untuk memulai percakapan sih, apalagi perkenalan, dan di daring ini belum pernah ketemu sama sekali. Ini mungkin lewat chat WhatsApp sih Mbak pertamanya waktu itu, ataupun WhatsApp grup itu kayak saling kenal, terus dari mana, terus dari lulusan apa, dari lulusan SMA atau SMK mana, jadi saling kenalnya itu ya lewat, kalau enggak lewat Jimit gitu kan, biasanya perkenalan satu kelas kita buat Jimit sendiri, terus kayak WhatsApp uh, ngomong-ngomong santai gitu Mbak. Nah, gitu ya. Ya, apa berusaha untuk mengenal secara online ya. Ya mudah-mudahan aja pas ketemu itu jangan sampai canggung gitu, walau cuma ketemunya lewat online, tapi pas ketemu offline nanti kalian bisa tetap apa ya, tetap cerita-cerita, tetap seseru kayak kalian kalau di chat-chatan gitu ya. Berharapnya gitu Mbak, soalnya nanti tiba-tiba luring terus padahal udah kenal tapi belum pernah ngomong-ngomong, itu kan kayak awkward, apa ya, kayak terlalu canggung banget nanti jatuhnya Mbak. Iya, pasti ada rasa kayak gitu sih, pasti. Kalau kita bertemu sama orang yang cuma kenalnya di online, dan pas ketemu langsung itu pasti kayak agak berbeda vibe-nya. Tapi itu semua dari diri kita sendiri sih. Ya kalau kita memang benar-benar ya udah mau berteman, ya udah santai aja kali ya. Langsung aja diajak bicara gitu ya. Walau orang nanti nilainya, ih so asik kok, so apa ya. Kita kan ingin berteman gitu loh. Berteman kan memperluas relasi juga kan. Dan kita kan mahasiswa gitu, kita masih muda, ya udah kali menambah-nambah teman gitu. Nah, iya benar banget. Iya benar. Udah ketemu teman-teman kamu, jangan lupa disapa ya. Iya. Gue disapa aja nggak apa-apa. Iya Mbak. Oh iya, ini kan kamu kejadian-kejadian lucu pas saat itu jar, atau mungkin teman-teman kamu yang tapi ngomong sama orang lain terus ketahuan sama dosen gitu, atau ada cerita lucu lainnya mungkin bisa dibagi di sini? Ada Mbak, ada sih. Waktu kelas besar, jadi ada 4 kelas tapi diajar satu dosen. Itu tuh ada temanku, bukan itu lupa off mic-nya, dengerin musik jadi kedengeran sama dosennya, jadi langsung ditegur, itu kok pakai off mic-in, jadi satu kelas itu ketawa semua Mbak. Gitu tuh nggak dipanggil dosennya gitu atas nama ini, nanti ketemu apa ada tugas tambahan gitu, mungkin dosennya kasih hukuman gitu atau apa gitu? Alhamdulillah sih waktu itu kayaknya nggak sampai dikasih hukuman sih Mbak, tapi kalau negur sih nggak langsung namanya sih, langsung itu siapa yang musiknya masih nyala kurang besar kayaknya volumenya. Oh, berarti disindir-sindir gitu doang ya, berarti cuma diingetin lewat dari Jimit. Kalau biasanya kan ada dosen yang mungkin kalau merasa terganggu karena mahasiswanya on mic terus putar musik, itu biasanya ada yang ngasih gitu kan, sama aja kayak nggak menghargai juga kan. Kayak gitu mungkin ada yang enggak sih, mungkin cuma negurin doang kayak gitu. Tapi kamu jangan gitu juga ya. Alhamdulillah belum pernah. Mudah-mudahan nggak pernah, soalnya memang kayak kalau mic itu harus dijaga baik-baik, soalnya mic itu yang paling takutnya pas lagi kalau lagi muter apa gitu kan kedengaran kan. Biasanya kalau kita kuliah online itu kadang juga merasa jenuh nggak sih kalau cuma dengerin dosen ngomong. Kadang kita juga perlu kayak ada musik sedikit, sentuhan musik buat kayak ngerelaks di pikiran gitu, biar nggak terlalu sepaneng lah orang-orang kalau lagi kuliah.
lagi kuliah gitu, kamu nyiapin snack atau tim yang cuma nyimak doang, udah nggak perlu ada snack-snack kan lah, udah aku nyimak dosennya aja udah cukup gitu. Kamu tim mana nih? Aku tim nyiapin snack, Mbak, biar nggak ngantuk nanti. Iya benar kayak ngantuk ya. Kalau ada snack itu kayak ya udahlah ada nambah-nambahin mood gitu. Kadang kan biasanya dosen itu ini sih suka gitu. Biasanya kalau dosennya ada kegiatan lain, jadinya jadwalnya mundur gitu. Kadang kan udah mahasiswanya jadinya moodnya kan agak kayak ya, padahal kan aku udah ada janji nih, udah ada rencana kegiatan lain nih di jam ini. Akhirnya kena nggak mood ya udahlah makan snack apa gitu biar moodnya bagus gitu. Kalau dari kamu sendiri Asti itu ada tugas mulu nggak dari dosennya? Atau memang dosen di prodi kamu itu jarang ngasih tugas atau Kalau dosen di kelasku itu selalu, Mbak, selalu habis topik kelar langsung tugas, satu topik kelar langsung tugas gitu, Mbak. oh jadi per topik itu ada tugasnya terus ya? Tugas atau kuis nih? Tugas. Kalau kuis itu kan Oh, memang harus untuk absen juga, tapi ini di luar kuis. Kalau tugas itu biasanya dikasih jangka paling lama 7 hari, Mbak. oh ya seminggu ya. Berarti iya sih memang mungkin semua dosen semuanya gitu kok. DL-nya pasti 1 mingguan gitu. Nah, kamu kan ini ya manajemen bisnis kan? Maba itu biasanya itu kalau di semester 1 itu adanya bengkel gitu. Semua prodi itu sama ada bengkel. Kamu dapat jadwal bengkel juga kan ya? Harusnya dapat sih, Mbak. Cuman katanya dosennya itu nggak kebagian jadwal bengkelnya karena jadwal bengkelnya udah penuh sama diberikan sama anak-anak teknik sih. Lebih memprioritaskan anak teknik dulu aja, manajemen bisnis kan nggak wajib banget untuk ke bengkel gitu katanya, Mbak. Seneng ya berarti ya? Tapi penasaran gak sih? Aduh, pengen bengkel nih, pengen nyoba. Di bengkel itu ada apa sih? Pernah berpikir kayak gitu nggak? Atau mungkin teman-temanmu cerita yang kayak gitu? Pingin sih, Mbak. Jadi teman-teman itu kayak, ya lah, ada teman-teman itu yang belum pernah sama sekali ke PPNS malah. Jadi waktu ada jadwal bengkel, ya akhirnya kayak bisa mampir ke PPNS. Terus tapi dibatalin, ya gitulah, Mbak. Jadi Ya bengkel itu ada hal terseru sih. Soalnya kalian mikir buat kayak apa ya? Sesuatu yang baru gitu loh. Kalau mungkin kamu dari SMA ya atau SMK? aku dari SMA, Mbak. Kan itu kebanyakan teori ya. Kita kan pelajarannya udahlah nggak ada praktikum tuh. Jadi kalau kita dapat jadwal bengkel itu kadang senang karena ada hal baru gitu loh. Kayak ih seru ya, asik ya kayak gitu menghibur-hibur diri. Walau sebenarnya itu susah sih kalau untuk maba gitu. Kalau untuk yang nggak tahu apa-apa gitu kan. Tapi nggak apa-apa sih. Memang kalau manajemen bisnis ya memang untuk bagian-bagian konstruksi mesin dan lain itu. Nah, kamu udah pernah ke PPNS sebelumnya? Pernah, Mbak. Oh, 2 kali. Jadi itu buat tes, dua-duanya itu yang pertama tes tulis, yang kedua tes wawancara. Itu udah ini belum? Udah pandemi apa belum ya? Waktu itu belum kayaknya, Mbak. Waktu itu masuk bulan Desember kalau nggak Januari. Masih belum maraknya pandemi. Oh, gitu ya. Oh, berarti pas lagi libur-liburnya ini ya, perkuliahan ya kalian berarti tesnya ya? Iya, kayaknya. Soalnya waktu itu banyak-banyaknya banyak pendaftar gitu, Mbak. Jadi langsung ke PPNS-nya. Waktu kamu eh, datang ke PPNS, itu kamu takjub gak sih sama arsitekturnya bangunannya PPNS? Yang pertama itu waktu tes tulis itu tuh nggak terlalu ngeliatin bangunnya sih, Mbak. Soalnya deg-degan banget kan untuk pertama kali tes tulis gitu kan. Merhatiin banget apalagi di gedungnya waktu itu aku lupa di gedung mana ya, gedung K kalau nggak salah.
Baru waktu tes wawancara itu kan nggak salah, jadi kelihatan depannya itu yang gedung yang kelihatan kapalnya itu Mbak. Itu kan, wih, itu Keren banget gak sih? Aku juga waktu awal masuk ke PPNS itu waktu mau tes juga gitu. Ih, keren banget arsitekturnya, kayak bener-bener apa ya? Baru kali itu aku lihat kampus yang bangunannya secara arsitektur bangunannya tuh bagus banget gitu loh. Bener-bener pertama kali kapal. lihat Mbak, ada kayak bangunan bentuknya itu kayak kapal gitu. Wah, wih, lah buatnya kayak gimana coba? Iya, keren banget gak sih? Kayak bangga gak sih? Kayak, ih keren banget kampus aku bangga jadi mahasiswa PPNS nih. Iya bener. Nah, kamu masih ini gak sih? Masih tetap komunikasi dengan lancar dengan teman-teman SMA kamu nggak? Masih kalau sama teman-teman SMA masih lancar, bahkan masih hangout bareng gitu waktu sama-sama libur. Jangan lupa ya kalau hangout, jangan lupa protokol kesehatannya tetap dilakukan. biar kita cepat, biar cepat offline nih. Kangen juga Iya, kan, pasti kalian yang maba itu pengen banget gak sih offline? Apalagi kayak tahun pertama di perkuliahan, pengen banget ngerasain jadi apa ya, mahasiswa itu kayak gimana, apa ya, ketemu sama orang-orang baru. Dan kalau kita di kuliah itu kan pasti nggak cuma dari satu kota yang sama kan, pasti dari beberapa daerah yang berbeda. Apa ya, kultur yang tahu juga pasti berbeda-beda gitu. Kayak suatu pengalaman yang baru gitu loh. iya pingin banget kayak rasanya offline, ngerasain euforianya jadi mahasiswa sebenarnya kayak berangkat pagi terus omongan sama temen yang bahkan bisa beda pulau, beda suku, kayak gimana sih rasanya? Tapi ya semoga aja cepetan offline. Amin. Ya pasti gitu. Makanya kalian sempat senang juga kan kemarin kalau dapat jadwal luring untuk bengkel. Itu seneng banget teman-teman itu langsung cari kos, saya cari kos gitu. Tapi kamu ngekos gak Asti di Surabaya? Kebetulan aku nggak ngekos, soalnya aku tinggalnya di Sidoarjo, Mbak. Berapa ya? Itu berapa berapa waktu itu dari Kalau PPNS ke rumah kamu? kalau PPNS ke rumah itu kalau nggak macet sekitar 15 menit. Kalau macet bisa sampai 20-30 menitan, Mbak. Wah, hitung bersilas hampir setengah jaman lah ya. Berarti kamu pagi banget, apalagi PPNS itu kan jadwalnya biasanya setengah 8, jam setengah 8-an lah, jam 8 udah kelas gitu. Iya, Mbak. Bahkan waktu itu tes tulis, aku sama teman-temanku tuh berangkat jam 6 kalau nggak salah. Terus nyampe sana biar telat gitu. Kalau kamu udah berangkat pagi tuh tetap telat gak waktu kuisnya? Enggak kan? Tesnya? Alhamdulillah nggak. Waktu itu Enggak. pas, soalnya kan harus cari gedungnya juga kan waktu itu juga bingung ini gedungnya mana ya gitu. Temanku ada yang kebagian kah, ada yang kebagian kayak gitu-gitu masih cari-cari. Jadinya kita berangkatnya sepagi mungkin jadi biar nanti ketemunya. Iya. Jadi nanti pas kalau udah kuliah offline di belakang. Jangan parkir di dekat ATM. Nanti bannya nanti bannya dikempesin. Iya, siapa tahu kan sebenarnya kan emang nggak boleh sih. Cuma kadang kalau udah telat gitu, kadang ya beberapa ada yang parkir di depan gitu. Oh, Jadi aku baru kasih tahu tahu memang. Mbak. Jadi aku kasih tahu memang nanti parkirnya ke belakang. Walau telat gak apa-apa, parkirnya tetap di belakang. Aman, tetap aman sih, cuma nggak dikempes sih, tapi lebih kayak kalau aku dulu dirantai gitu, diingetin nggak boleh ya parkir di sini, karena itu khusus tamu juga kan, khusus tamu yang dari luar PPNS yang bawa kendaraan bermotor itu parkirnya di situ, kayaknya fasilitas orang lain jatuhnya gitu. Baru tahu Mbak. Aku baru tahu itu. Tapi tahu kan kalau di PPNS ada ATM di depannya dekat pos satpam.
Ada tahu-tahu. Kalau ATM-nya tahu aku. Itu biasanya dijadiin tempat parkir, tapi untuk orang luar PPNS biasanya. Biasanya tuh. Oh, bisa. Oke. Ini kita malah jadi Informasi nih, informasi iya. baru. Ngasih informasi kan ya. Sebenarnya aku nggak terlalu tahu juga letak-letak sudut PPNS, aku juga lupa-lupa gedung M mana, gedung K mana. Ya mudah-mudahan nanti pas masuk udah enggak ya. Soalnya udah setahun nih kita online. Iya benar. Jadinya rasanya kayak gimana gitu. Apalagi pas awal-awal online itu rasanya, aduh, apa nih, kenapa sistemnya kayak gini, terus berubah-ubah sistemnya kayak gitu. Gitu nggak sih, Asti, pas awal-awal jadi maba, terus perkuliahannya langsung online. Mana perkuliahannya kamu pada dasarnya kan cuma beberapa, ada yang ya, SMA, ada yang enggak gitu. Gak kerasa banget kayak awalnya tuh aneh sih. Jadi semua kegiatan di online kan semua kayak semua ospek, pengenalan kampus, terus apalagi kayak mata kuliah itu semuanya kan tiba-tiba online semua terus lewat pertemuan via Zoom. Jadi kayak wah kayak gini banget gitu. Apalagi dari pagi sampai malam itu di depan laptop, terus kadang kan juga aku terus teman-teman juga kadang ngeluh, duh mataku nambah nambah gini tambah gini tambah banyak keluar air kelamaan natap laptop gitu sih mbak. Menurut kamu nih, dari daring ini apa sih? Dari minusnya dulu sih mbak. Itu minus aja, jadi negatif dulu baru ke positif. Baik. Jadi negatifnya mungkin itu ya mbak, bosen, terus pasti nanti muncul rasa sumpek soalnya dituntut tetap ngikutin kegiatan tapi doang kita stay satu tempat tanpa berpindah-pindah tempat gitu. Terus apalagi kalau via daring pasti pakai gadget dan itu pasti mempengaruhi kesehatan mata. Terus kalau pertama lebih fleksibel, terus perkuliahan sih nggak terlalu sering terlalu padat seperti yang diceritakan Kating. Kadang hanya via materi yang di-sharekan oleh dosen, terus kalau masih belum paham baru itu lebih fleksibel sih. Terus dan kita bisa join di 2 forum sekaligus meskipun kayak di jam yang sama, di hari yang sama tetap kita bisa ikut 2 forum sih. Meskipun kita pakai 2 device. Iya, benar-benar. Itu benar sih kalau untuk di plusnya sama minusnya. Kalau di perkuliahan memang dengan apa ya, di LMS sendiri kan videonya dari dosen itu bisa kita apa ya, replay kembali kan. Kalau misalnya kita belum paham, kita bisa putar kembali, bisa sampai beberapa kali gitu kan. Itu sih plusnya. Aku merasa senangnya di online itu gara-gara itu juga. Jadi materinya jadi benar-benar bisa ditangkap gitu. Walau memang vibe-nya itu berbeda sih. Kalau pas ngerjain tugas tetap juga kebingungan. Walau videonya bisa diulang-ulang gitu. Langsung diskusi sama dosennya langsung juga sih. Kayak gitu mungkin ya. Jadi agak susah berkomunikasi sih kadang mbak sama dosennya. Apalagi kalau ada tugas yang benar-benar off the box dari materi yang disampaikan, jadi kayak susah untuk TikToknya sama dosennya itu kadang. Iya benar, kalau di online ini tuh terkendala dengan adanya komunikasi. Karena kita komunikasinya secara online, kita nggak bisa ketemu langsung gitu. Sedangkan kalau kita bicara secara langsung itu kayak lebih, apa ya, lebih ini sih, lebih dapat gitu loh informasinya daripada kita online gitu. Nah ya benar, dan jadi maksud yang kita sampaikan juga benar-benar sesuai dengan keinginan kita. Kadang kalau lewat via chat, kadang maksud yang kita sampaikan itu dipahamkan berbeda sama dosen itu kadang. Iya benar. Oke, terakhir nih Asti, pesan dan kesan kamu buat teman-teman kamu 2020 apa nih?
Pesan dan kesanku untuk teman-teman semuanya, seangkatan tetap semangat, jalanin aja. Terus apapun ini masih kita masih berjuang. Semoga nanti kita sama-sama bareng-bareng lulus bareng, eh, jadi satu tim, satu angkatan, lulus bareng-bareng, sukses bareng-bareng. Semangat. Amin, amin, amin. Terima kasih Asti udah mau ngeluangin waktunya untuk hari ini, udah mau berbagi ceritanya juga untuk mengenai perkuliahan online di masa pandemi ala maba 2020. Mudah-mudahan kuliahnya lancar terus dan tetap semangat, tetap dijaga kesehatannya walau banyaknya kegiatan yang ada ya. Amin. Amin. Oke, sampai sini Shipcast episode 1 pada hari ini. Aku Kikum, sampai jumpa di episode kedua Shipcast. Bye-bye, Yorobun. Bye.